Oke, ketemu lagi bareng Pogi di video yang episode kedua sekarang ya. Kemarin udah kita bahas yang pengertian data, penyajiannya, cara bacanya gitu ya. Cara baca diagram maksudnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke ukuran pemusatan data gitu ya. Ini udah ada hitung-hitungannya gitu ya. Ada rumusnya juga. Nah, skill yang akan kalian peroleh di part kedua sekarang gitu ya, menentukan nilai rata-rata, modus, dan median data. Tapi karena ini materinya agak banyak gitu ya, dan latihannya juga harus cukup intens, Pak Ogi akan bagi menjadi dua aja ya. Yang pertama, yang video ini Pak Ogi akan bahas tentang rata-rata aja dulu gitu ya. Untuk modus dan median nanti ada di video terpisah gitu ya. Oke, langsung aja ke yang pemusatan data. Maksudnya pemusatan data itu apaan gitu ya? Jadi kalau dari definisinya gitu, pemusatan data ini adalah sembarang ukuran yang menjadi pusat dari beberapa data gitu ya. Dengan syarat data-data ini harus diurutkan dulu dari yang terkecil nilainya ke yang terbesar atau sebaliknya gitu ya. Nah, bahasannya hanya di MEAN itu nama lain rata-rata ya. Kemudian modus dan juga median gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 3 macam ukuran pemusatan ya. Tadi Pogi bilang MEAN itu nama lainnya rata-rata, modus, dan median gitu ya. MEAN ini atau rata-rata itu suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data gitu ya. Kalau modus tuh nilai yang paling sering muncul, dan median itu datum yang letaknya itu di tengah suatu kumpulan data gitu ya, setelah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Detailnya kita lihat di soal aja lah ya, atau di bahasan detailnya nanti gitu untuk median dan modus. Sekarang ke MEAN dulu ya. Nah, contoh untuk MEAN ya. MEAN ini dilambangin pakai simbol X, terus ada garis atasnya X bar dibaca itu ya. X bar. Rata-rata MEAN ini adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara menjumlahkan semua atau seluruh data yang ada lalu dibagi dengan banyak datanya gitu ya. Nah, contohnya nih, misalnya ada data nomor sepatu 10 siswa yang menjadi perwakilan tim futsal 14 pada turnamen siswa antar siswa nasional gitu ya. Datanya itu, terus tentukan rata-rata nomor sepatu tim futsal tersebut. Rata-ratanya. Baik, di sini kalian diperbolehkan menggunakan kalkulator ya. Silakan menggunakan kalkulator yang saintifik atau kalkulator yang biasa, terserah gitu ya. Jadi seperti definisinya yang tadi itu, rata-rata itu X bar gitu ya. Itu jumlah data, jumlah perbanyak lah ya, simpel aja lah ya, jumlah perbanyak. Nah, yang jumlah ini maksudnya adalah kalian tinggal jumlah-jumlahkan aja semua angka-angka atau datum yang ada di sini nih. 40 gitu ya, 37 tambah 39 tambah 40 tambah 42 tambah 38 tambah 38 tambah 37 tambah 38 lagi tambah 40 per ya 10. Kenapa 10? Karena totalnya kan ada 10 nomor ya. Tadi juga di soal udah disebutin tuh ya, ada 10 siswa, itu banyaknya adalah 10 siswa. Nah, tinggal kalian hitung aja jumlah di atas tuh berapa gitu ya. Nanti dibagi dengan 10. Nah, nanti dapat tuh rata-ratanya berapa gitu ya. Kalau di sini Pak Ogi simulasiin pakai kalkulator yang Pak Ogi pakai. Bentar ya, Pak Ogi input dulu angka-angkanya. 40 tambah 37 tambah 39 tambah 40 tambah 42 tambah 38 tambah 38 lagi tambah 37 tambah 38 tambah 40. Total ada 389 ya. Mudah-mudahan sama kayak yang jawaban kalian. 389 per 10 ya, berarti 38,9 ini rata-ratanya gitu ya untuk kasus yang ini. Ya, jadi sesimpel itu aja, ngitung rata-rata suatu data gitu ya, untuk data yang tunggal.
Ada juga model data yang kayak yang ini nih. Nah, kalau disajikan ke dalam diagram tabel frekuensi, ini nilai ulangan IPA kelas 8F. Berapa banyak siswa yang di kelas itu yang nilainya lebih dari rata-rata? Nah, berarti kan kita harus cari tahu dulu rata-ratanya berapa gitu ya. Nah, gimana cara ngitung rata-ratanya untuk yang tabel frekuensi kayak gini ya? Ini X bar gitu ya, kan selalu ya jumlah per banyak. Oke. Prinsipnya kayak gitu, jumlah per banyak. Nah, jumlahnya tuh berapa? Ini maksudnya adalah 5, nilai 5 itu kan ada 9 orang. Nah, artinya kita harus jumlahkan itu 5-nya tuh ada 9 tuh. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sampai 9 kali. Tapi kan kalau nulis satu-satu repot ya. Mending langsung kaliin aja gitu, karena 5-nya ada 9, ya udah berarti 9 kali 5 ya. Jadi di sini langsung aja 45 gitu ya. Jadi kita kali-kalikan dulu semuanya. 5 kali 9, 6 kali 10, 60 gitu ya. 7 kali 12 nih 72. 84 ya. 84. 8 kali 6 48, 9 kali 2 18, ini 10 gitu ya. Nah, berarti yang jumlahnya ini, jumlah datanya ini 45 tambah 60 tambah 84 tambah 48 tambah 18 tambah 10. Nah, banyaknya berapa? Nah, kalau untuk banyaknya kalian jumlahkan ini nih. Hati-hati ya yang frekuensi ini nih. 9 tambah 10 tambah 12 tambah 6 tambah 2 tambah 1. Nah, tinggal hitung ya. Pakai kalkulator lagi ya, boleh lah, sok lah. 45 tambah 60 tambah 84 tambah 48 ya, tambah 18 tambah 10. Sip, 265 per 9 tambah 10 tambah 12 tambah 6 tambah 2 tambah 1, 40. Oke, tinggal dibagi aja ya. 265 dibagi 40. Nah, 6,625. Kalau misalnya jawaban kalian beda gitu ya, kalian temuin Pak Ogi ya. Langsung di sekolah, Pak, yang di video sama yang jawaban aku beda gitu ya. Aku udah cek berkali-kali, jawaban saya bener gitu ya. Misalnya kayak gitu. Sampaiin ya, biar Pak Ogi ngeh. Nah, ini rata-ratanya kita udah dapat 6,625. Nah, yang ditanya tapi di sini adalah bukan nilai rata-ratanya itu berapa gitu ya. Tapi yang ditanya tuh berapa banyak siswa ya di kelas itu yang nilainya lebih dari rata-rata gitu ya. Lebih dari rata-rata ya berarti kan nilainya 7 gitu ya. Ini kan 7 ya, 7, 8, 9, 10 gitu kan ya. Yang nilainya itu tuh ada berapa banyak? Banyaknya ya tinggal dihitung aja nih, kan 12 ya, nilai 7 ada 12 orang, yang nilai 8 ada 6 orang, 9 ada 2, 10 ada 1, ya tinggal jumlahin aja gitu ya. Nah, jadi prinsipnya gitu ya. Jadi di sini Pogi tekankannya itu adalah bagaimana ngitung rata-rata kalau misalnya disajikan dalam diagram tabel frekuensi gitu ya. Jadi kalian cukup kalikan aja ini kaliin dulu semuanya, tinggal pakai rumus jumlah per banyak gitu ya. Sip, lanjut lagi. Nah, ada satu istilah kasus rata-rata gabungan. Ini materi SMP pisan, ini mah ya, di SD mungkin belum ya. Atau kalau ada yang udah mungkin itu kelas lanjutan biasanya, materi pengayaan. Ya, contohnya gini. Nilai rata-rata ujian statistik 8 mahasiswa. Mahasiswa tuh siswa yang udah lulus SMA gitu ya, kuliah, nah disebutnya mahasiswa itu tuh. 8 mahasiswa adalah 60 ya nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata 7 orang mahasiswa yang lain ya, jadi ada 2 kelompok nih. Ada kelompok yang 8 mahasiswa ini yang rata-ratanya 60, dan satu lagi ada kelompok yang mahasiswa yang 7 orang ini rata-ratanya 75. Jika semua mahasiswa itu digabungkan nilainya, berapakah rata-ratanya? Nah, kalian bisa gunakan rumus ini nih. Ya, rumusnya agak panjang sedikit lah ya. X gap itu rata-rata gabungan ya, singkatan dari rata-rata gabungan ya. X bar gap tulisnya.
X bar 1 itu rata-rata kelompok yang pertama. Dalam kasus yang tadi itu berarti 60 ya rata-ratanya. N1 tuh banyaknya ada berapa orang. Terus X2 barnya itu rata-rata kelompok yang kedua. N2 nya itu banyaknya yang kelompok kedua itu berapa orang. Kita coba simulasi hitung ya. Oke. Nggak ada space ya, biarinlah di sini aja lah ya. Oke, coba Paugi tulisin di sini ya, sama dengan X bar satunya itu ini nih ya, Paugi tanda ini X bar 1, ini N1 ya, kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua ini N2 nya, ini X bar 2 rata-rata yang kedua. Tinggal kita masukin ya, X gab sama dengan X bar satunya tadi itu 60 dikali dulu ya, kali titik aja sini, kali N1 8 ditambah X2 nya 75 kali N2 nya 7 per N1 nya tadi 8, N2 nya 7. Udah tinggal kita hitung aja, 60 kali 8 480 tambah 75 kali 7 potret atau kalkulator lah, boleh lah. 75 kali 7 525 ya, per 15 sama dengan 480 tambah 525 jadi 1005 per 15 bagi 15. Nah, dapat deh hasilnya 67. Jadi setelah digabungkan yang nilai 8 mahasiswa yang rata-ratanya 60 tadi digabung sama yang 75, rata-ratanya berubah jadi 67. Ini tuh sebutnya kasus rata-rata gabungan ya. Kita coba lagi soal yang lainnya. Coba oke, yang ini ya. Kasus rata-rata gabungan yang contoh keempat. Dalam satu kelas terdiri dari 40 siswa. Nah, 39 siswa itu mengikuti ujian dengan rata-rata 7,50. Nah, Ica dia nggak ikut ujian karena sakit. Nah, kemudian Ica ini pas masuk sekolah ikut ujian susulan. Nah, ketika nilainya keluar, Ica nggak mau ngasih tahu tuh nilainya tuh berapa pokoknya. Tapi rata-ratanya itu di kelas nilainya tuh jadi naik sedikit, jadi 7,53. Ya, jadi asalnya tuh 7,50 berubah jadi 7,53. Berapakah nilainya Ica nih? Kalau kepo nih ya, cara ngitungnya gimana nih? Baik, kita kelompokkan dulu atau data dulu apa-apa aja yang diketahui di soal gitu ya. Ini nih terutama nih, X gabnya ada enggak, X satunya ada enggak, X 2 nya berapa dan seterusnya. Nah, kita cek dulu kalimat yang pertama itu kan satu kelas itu 40 siswa. Jadi ada kelompok yang pertama yang udah ujian duluan. Ini bisa dibilang N1-nya gitu ya. Kelompok yang pertama, banyak orang di kelompok pertama itu N1-nya. Nah, N2-nya yang mana? N2-nya itu si Ica-nya ini. Satu orang berarti ya. Nah, ini N2 nih. N2-nya satu orang, Ica doang yang nggak ikut. Jadi kelompok nggak ada kelompok ya, cuma ada satu orang. Tapi nggak apa-apa, ini bisa dimasukin kategori rata-rata gabungan. Nah, terus rata-rata yang kelompok pertama tadi, ini N1-nya tadi itu 7,5. Nah, kita bisa bilang ini X bar satunya. Ya, X bar satunya itu 7,50. Oke. Nah, pas udah ujian langsung keluar rata-rata setelah gabungan ya, rata-rata gabungannya ini nih digabung sama nilai Ica. Nah, ini berarti bukan X2 ya. Nah, ini tuh adalah X gabnya, gabungannya gitu ya, hati-hati. Nah, yang ditanya adalah si nilai Ica-nya ini alias si X bar 2-nya. Ini nih yang ditanya tuh ya. Oke, jadi tinggal kita masukin aja ke rumus ini ya, X bar gab sama dengan X bar 1 kali N1 tambah X bar 2 kali N2 per N1 tambah N2. X gabnya itu kan 7,5. X 7,53 ya. Tulis di bawahnya X bar 1 tadi 7,5 kali N1 nya 39 ya. Nah, oke, lanjutin lagi. X2 nya nilai Ica ini ya. Nilai Ica nggak tahu berapa ya, kita
tulisin aja pakai lambang lah, lambangnya C apa ya, C aja lah ya, C. N2 satu orang ya, C kali 1 per N1 nya 39 tambah 1. Rapiin dulu, ini 7,5. Jadi ini kita ngerjain pakai aljabar nih ya, secara aljabar nih. 7,5 kali 39 kita kalkulator ya. 7,5 sebenarnya ada nolnya sih, tapi nol abaikan aja, nggak usah ditulis. 292,5 nih ya, dikaliin C kali 1 ya, C doang ya, per 40. Nah udah kayak gini gimana, lihat sini aljabarnya gini. Si 40 ini pindah ruasin di sini nih, kali ya, asalnya si 40 sebagai pembaginya. Nah sekarang berubah jadi kali nih ya. Nah berarti 40 kali 7,53, kalkulator lagi gitu ya. 7,53 kali 40, sip, jadi 301,2. Oke, 392,5 plus C gitu ya. Nah tinggal pindah ruas lagi itu kan ya, si 392,5 itu pindah ruas ke sebelah kiri, jadi pengurangan ya, jadi 301 kok 392 292 ya, hapus semua nih. 292,5. Oke, ini 301,2 dikurangi 292,5 gitu ya. Nah hitung pakai kalkulator lagi, berarti C nya 301,2 dikurangi 292,5. Nah 8,7 ya. C nya sebenarnya 8,7. Nah, oke, udah beres gitu ya. Jadi nilai ICA-nya ini yang dirahasiain sama dia adalah nilainya 8,7 gitu ya. Kalian bisa pahamin lagi, diulang lagi videonya kalau misalkan dirasa ini masih membingungkan gitu ya. Kalau sudah, lanjut lagi ke kasus yang berikut. Ada lagi nggak ya, coba. Oh udah ya. Nah ini udah masuk ke modus. Nah sekarang silakan kalian lanjutin kerjain yang hiburan Sugro 2 nih ya. Yang level 1 nomor 1, terus nomor, pokoknya yang tentang rata-rata dulu aja ya. Level nomor 2 nggak usah. Terus nomor 4 tuh ya, yang mainnya aja dulu. Nomor 5 nggak usah. Nomor 6 bolehlah, nomor 6 ya. Nomor 6 ini yang tadi masih ada anaknya nih ya. Nomor 7. Terus level 2 nya nomor 1 sampai nomor 5 ya. Enggak, sampai nomor 10 ya, sampai nomor 10. Ya, sekarang kita kerjain dulu yang level 1 lah ya. Nanti Pak Ogi akan infokan lagi soal mana aja yang harus dikerjainnya. Oke, nomor 1 ini gampang ya, kalian tinggal hitung rata-rata yang data biasa ya. Tinggal gunakan X bar sama dengan 5 tambah 8 tambah 7 tambah 9 tambah 7 tambah 6 tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 8. Pokoknya tambahin semua ini gitu ya, per banyaknya ada berapa nih tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bagi 10 gitu ya. Sip, itu hitung sendiri aja. Kalau kira rasa kalian bisa. Lanjut lagi di soal nomor 2. 2 mah enggak ya, karena dia ngitung median. Lewat aja nomor 2. Modus juga lewat dulu aja. Nah untuk yang nomor 4 nih ya, nomor 4 ini tabel frekuensi, kalian ngitungnya X bar sama dengan, nah ini kan jumlah per banyak ya. Kalau tabel frekuensi kalian kali-kalikan dulu ini ya, angka-angka itu semuanya kali-kaliin dulu. Nah nanti baru dijumlahin gitu ya. Ini kan 8, 30, 24, 7, 8, 18. Jumlahnya semuanya 8 tambah 30 tambah 24 tambah 7 tambah 8 tambah 18.
ya per. Nah, banyaknya itu yang ini ya, 2 tambah 6 tambah 4 tambah 1 tambah 1 tambah 2. Udah tinggal kalian hitung seperti biasa ya. Itu nomor 4. Lanjut lagi. Ini lewat nomor 5 ya, karena bukan ngomongin rata-rata. Nomor 6 silakan kalian baca sendiri ya. Ini mah sebetulnya membaca data aja gitu ya, diurutkan berdasarkan banyaknya penderita yang sembuh gitu ya. Urutan negara-negara tersebut berdasarkan banyak penderita yang sembuh, tinggal diurutkan aja yang sembuh tuh yang paling banyak negara mana gitu ya. Itu udah kelihatan tuh, negara Singapura dulu ya, Singapura, terus Malaysia dan seterusnya ya. Kalau nomor 6 yang ini rasio pasien sembuh. Rasio pasien sembuh tuh rasio kesembuhan paling rendah. Nah, kalau sembuh paling rendah itu adalah cari yang tingkat sembuhnya tuh paling sedikit gitu ya dibanding penderitanya. Nah, kayak Thailand ya. Thailand tuh sembuhnya tuh 0, nggak ada yang sembuh sama sekali dari penderita yang ada 272. Jadi itu rasionya 0 gitu ya, 0 dibanding 272, berarti ya itu lebih kecil gitu ya si yang Thailand. Nanti kalian tinggal tentukan aja gitu ya. Dicek lagi yang lainnya apakah ada yang lebih rendah daripada Thailand atau enggak gitu ya. Baik, yang nomor 7. Ini kalian tinggal dicek mana pernyataan yang benar gitu ya. Cara ngeceknya itu ini ada rata-rata ya, untuk ngecek rata-rata dulu lah ya. Rata-rata itu di sini tuh ada angka di Agustus 2015 itu 6,18 tuh ya. Ya ini nih. Ini nih data-datanya ya. Nah, tinggal kalian hitung rata-ratanya, tinggal tambah-tambahin aja ya, 6,18 tambah 5,61 tambah dan seterusnya. Tapi bentar, ini yang ditanya adalah laki-laki ya, ini mau keseluruhan. Salah. Yang laki-laki ini ya, untuk ngecek yang ini nih, laki-laki dari Agustus ini tuh yang cek laki-lakinya dong, laki-laki itu yang warna gelap nih. 6,07 yang ini nih ya, tambah 5,70 gitu ya, tambah ini ya, tambahin semua 5,53 5,40 5,31 per ada 5 kan ya semuanya, ini ada 5 gitu, bagi 5 aja gitu ya, untuk ngecek rata-rata bener nggak rata-rata yang pengangguran laki-laki itu 5,06% gitu ya. Nah, tinggal dihitung aja, boleh pakai kalkulator. Untuk yang perempuan juga ya tinggal dicek ininya aja ya, yang perempuan tambah-tambahin bagi 5. Sip, lanjut lagi di soal berikutnya. Nah, ini skip aja. Nah, ini yang nomor 1, ngitung banyak siswa yang di atas rata-rata. Berarti kalian harus tentuin dulu rata-ratanya berapa ya, seperti yang pagi contohin tadi di soal sebelumnya nomor 2 kalau nggak salah ya, di level 1. Kalian tinggal hitung rata-ratanya biasa, tinggal dihitung banyak siswa yang di atas rata-rata itu ada berapa orang dan yang di bawah rata-rata berapa orang. Oke. Terus nah, ini juga sama kayak nomor 1 tadi, jadi harus ngitung rata-ratanya dulu. Nah, katanya kalau misalkan nilainya kurang dari rata-rata harus remedial. Ya udah tinggal hitung rata-ratanya dulu berapa. Nanti tentuin banyak siswa yang remedialnya itu berapa dari hasil rata-rata yang tadi ya. Tentuin misalkan rata-ratanya 7,5 gitu ya. Berarti yang di bawah 7,5 itu kan 7, 6, 5 tuh ya. Ini banyak orangnya tuh ada 4, 5, 7, tinggal tambahin ya semuanya ada berapa tuh ya. Selisih rata-rata kedua pelajaran. Nah, oke. Ini kalian harus hitung dulu masing-masing rata-rata per pelajaran. Matematika dulu nih ya, misalnya. Ini matematika tuh ada 2 orang. Ya, matematika tuh ada 2 orang yang nilainya 4 ya. Ini ada 2, ini ada 5 gitu ya. Ini ada 2 juga, ini ada 1.
Yang matematika berarti nilai 4 ada 2 tuh ya, ini X bar matematika ya, X bar mat. Oke, matematika 4 kali 2 dulu ya, karena ada 2 orang, ini 8 ditambah 6 kali 5 berarti jadi 30, ditambah 7 kali 2 14, ditambah lagi 8 kali 1 8 per banyaknya ada berapa nih tuh, 2 3 4 ya, ada bukan 4, 2 tambah 5 7 tambah 2 tambah 1 jadi 10 per 10. Oke, hitung deh berapa tuh yang rata-rata matematika. Nanti hitung juga yang bahasa Inggris ya, sama kayak matematika tadi cara ngitungnya, tinggal nanti diselisihkan atau dikurangkan mana yang terbesar kurang yang terkecil gitu ya. Nomor 4, rata-rata pengunjung 41. Oke, di sini ngitung rata-rata ini kan tinggal ini 45 ya. Yang Senin tuh 45 karena pertengahan 40 sama 50, Selasa itu 40, Rabu ini nggak tahu berapa, X aja lah ya. Kamis 30, Jumat ini 20. Nah, untuk ngitung hari Rabu ini berapa, mereka memanfaatkan rata-rata yang diketahui di sini. Ya kita tulis saja rumus rata-rata ya, X bar sama dengan jumlah per banyak. Jumlah rata-ratanya itu 41. Jumlahnya 45 tambah 40 gitu ya, 45 tambah 40 tambah X gitu ya, karena nggak tahu berapa itu, tambah 30 tambah 20 per banyaknya. Banyaknya ada berapa nih? Ada 5 hari ya, per 5. Nanti 5 nya pindah ruas sini jadi perkalian, jadi 205 ya, sama dengan jumlah dari ini titik-titik plus X gitu ya. 45 tambah 40 tambah 30 tambah 20 berapa? Plus X. Nanti tinggal pindah ruas ya, hasil yang tadi ke sini ya, 205 dikurangi titik-titik yang jawaban tadi sama dengan X, sudah dapat titik X nya berapa gitu ya. Ini nomor 4. Rata-rata siswa 72. Tentukan banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 80 gitu katanya. Baik, kalau yang ini sama kayak yang sebelumnya tadi ya, kita hitung dulu, kita tulis dulu rumus rata-rata ya, JML per banyak gitu ya. Rata-ratanya kan 72, berarti ini 72 sama dengan, nah ini kan 5, ini 4 orang, ini 3, ini X ya karena nggak tahu berapa. Ini 90 nih 6 orang. Lanjut. Jumlahnya berarti 50 kali 5 nih 250 ya, tambah 60 kali 4 240, tambah 70 kali 3 210, tambah 80 kali X 80X ya, tambah 90 kali 6 berarti 540. Sip, per semuanya ini ada tambah-tambahin ini nih semuanya sama X juga ya, 5 tambah 4 tambah 3 tambah X tambah 6, rapiin semuanya. Jumlah ini 250 tambah 240 tambah 210 titik-titik berapa tuh ya, plus 80X ya, atau bagi hitung aja lah ya. Nah, ini harus pakai kalkulator yang angkanya gede-gede ya. Makanya di sini Pak Ugi bolehkan kalian gunakan kalkulator. 140. Oke, bentar ya Pak Ugi hitung dulu. Ini 1240 plus 80X per 6 tambah 4 10, 10 tambah ini 18 plus X ya. Baik, lanjut lagi sebelah sini. Nah, sepaket yang ini nih ya, kalikan dengan 72 nih. 72 kali 18 dulu berapa tuh? 72 kali 18 berarti 1296 plus, nah 72 nya juga kaliin X gitu ya. 72 kali X berarti 72X gitu ya, sama dengan 1240 plus 80X. Nah
tinggal aljabar aja ya, pindah ruas aja nih. Ini pindah ruas ke sini bisa kan, boleh ya. Ini pindah ruas ke sini. Jadi 72x dikurangi 80x sama dengan 1240 dikurangi 1296. Ini berapa ya? Titik-titik x sama dengan ini titik-titik gitu ya. Atau nggak usah titik-titik ya, kasihan. Oke lah. 72 min 80 berarti negatif 8x ya. 1240 dikurangi 1296 negatif 56. Udah ya, x sama dengan negatif 56 per negatif 8. Berapa tuh? Nah ini caranya lumayan panjang ya, nomor 5 ya, tapi memang harus kalian pahamin gitu ya. MTK emang gini guys ya, MTK emang ribet gitu ya, tapi ada manfaatnya gerasok lah. Nanti kalian mau di pelajaran manapun, konsistensi ngerjain soal matematika, sistematikanya dan lain sebagainya itu pasti gak kepake ya, gak akan nyesel. Sip, lanjut lagi di soal yang berikutnya. Nah ini berat badan atau rata-rata gabungan ya, soalnya tentang berat badan. Ingat lagi rumus yang x bar gab ya sama dengan x bar 1 n1 tambah x bar 2 n2 per n1 plus n2. Nah sebelum ke rumusnya ya, kalian data dulu, baca dulu soalnya, mana x1, mana n1, x2, mana n2 gitu ya, atau ada x gabnya di situ, jangan-jangan gitu ya. Ini nomor 6, 15-nya ini N1 lah ya. 15 siswa ya, banyaknya siswa atau banyak kelompok pertama. Yang prima ya, ini rata-ratanya 52, berarti ini X bar 1. Yang ini rata-rata 25 siswa, ini N2-nya. Ini X bar 2-nya. Rata-rata gabungannya ditanya ya. X1-nya ini 52 kali N1-nya 15 ditambah N2-nya X2-nya 48 kali 25 per N1-nya 15 tambah 25. Hitung deh ya, sendirilah ya. Pokoknya rasa kalian bisa. Sip, nomor 7. Sama ini kayak soal sebelumnya, cuman ini ini N1-nya yang 32, ini X bar 1 ya, 170,5. Satu siswanya, nah ini satu siswanya itu N2-nya ya, N2-nya 1, tinggi badannya ini rata-ratanya adalah ini X bar 2-nya gitu ya. Tinggal ngitung pakai rumus yang tadi ya. Rata-rata nilai kelas 8A 72. Nah ini mah dibalik ya, ini rata-rata gabungannya. Enggak deh, rata-rata 872, rata-rata 19 siswa. Oh iya, rata-rata gabungannya udah diketahui nih mah ya. Digabungkan, gabungkan rata-ratanya jadi 75 ya. Ini X bar gapnya diketahui gitu ya. X bar gapnya diketahui, sehingga nanti pas ngitungnya gini, X1 bar N1 X2 bar N2 per N1 plus N2. X gapnya udah diketahui, terus 8A tuh rata-ratanya 72, berarti ini X bar 1. 15 siswa kelas 8B ini N2 berarti ya. Ini 80 rata-ratanya berarti X bar 2. Nah udah ya, tinggal ditulisin. Berarti N1-nya yang ditanyain ya, ini N1-nya yang ditanyain. 75 sama dengan X bar 1-nya 72. N1-nya nggak tahu ya, pakai X aja dulu boleh. Plus jangan X, A aja lah ya. Kelas A tambah X2-nya 80, N2-nya 15 per N1-nya tadi nggak tahu ya, A aja plus 15 gitu ya. Lanjutin ini kali
kalinya sepaket ya. Nah ini kesini dulu, 75 kali A jadi 75A, terus 15 kali 75, kalkulator ya, 15 kali 75 1125 sama dengan ini 72A plus 80 kali 15 1200 gitu ya. Lanjut tinggal pindah ruas aja ya ini mah. 75A dikurangi 72A sama dengan 1200 dikurangi 1125 gitu ya. Ini 3A sama dengan titik-titik berapa tuh hasil yang tadi, tinggal A nya titik-titik per 3 udah deh, nanti dapat A nya berapa ya. Itu yang nomor 8. Nah ini nomor 9 sama kayak contoh soal yang di awal tadi Pogi jelasin ya. Pogi kalian tinggal lihat aja di modul ada contohnya di situ, kalian tinggal bisa baca ya, ikutin, tinggal angkanya diganti sama yang ini gitu ya. Nomor 10 rata-rata 10 pemain sepak bola segini, setelah penjaga gabung segini. Ya sama ini ya, sama kayak nomor 9 tadi, cuman kata-kata dan kalimatnya diubah ya. Biar nggak kepanjangan videonya, ini juga udah lumayan lama, setengah jam. Kalian bisa cobain dulu gitu ya sendiri di kelas atau di rumah gitu ya, ngerjain soal yang tentang rata-rata aja dulu ya. Nanti untuk yang median dan modus Pogi bikin videonya terpisah supaya nggak terlalu panjang videonya ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.